Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filia Karisa Dahlan dari kelas D dengan NIM A1C223122. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang parasomnia. Apa sih parasomnia itu? Parasomnia adalah sekumpulan gejala tidak menyenangkan yang terjadi saat hendak tidur. Sudah terlelap atau terbangun dari tidur. Gangguan ini bisa berupa gerakan, perilaku, emosi, persepsi, hingga mimpi yang tidak wajar. Meski begitu, pengidap parasomnia tetap dalam keadaan tertidur sepanjang kejadian berlangsung. Adapun gejala dari parasomnia, selain perilaku abnormal saat tidur, parasomnia juga dapat menimbulkan gejala lain, seperti bangun dengan bingung atau disorientasi, melupakan aktivitas tertentu yang sudah dilakukan, menemukan luka asing di tubuh, sulit tidur sepanjang malam, mengantuk, atau kelelahan di siang hari. Adapun penyebab dari parasomnia, siklus tidur yang normal terbagi menjadi fase terjaga, non-rapid eye movement atau NREM, dan rapid eye movement atau REM. Fase NREM selanjutnya dibagi menjadi 3 fase sebelum masuk ke fase REM. Siklus ini akan berulang setiap 90 menit sepanjang malam. Parasomnia diduga terjadi karena transisi yang tidak sempurna antara NREM dan REM. Gangguan tidur ini juga diduga dipicu oleh beberapa kondisi berikut: kurang tidur, demam, stres, cemas atau depresi, PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, konsumsi obat penenang, kondisi medis tertentu seperti narkolepsi, multiple sklerosis atau tumor otak, penyalahgunaan alkohol, dan memiliki riwayat keluarga dengan parasomnia. Adapun jenis-jenis parasomnia, yang pertama yaitu parasomnia non-rapid eye movement atau NREM. NREM merupakan tahap ketika seseorang mulai terlelap hingga kemudian tidur nyenyak. Parasomnia NREM terdiri dari beberapa jenis, yaitu conventional arousals, terjadi ketika Anda dalam keadaan setengah tersadar tetapi tampak bingung dan sulit memahami saat diajak berkomunikasi. Sleepwalking, yaitu kondisi berjalan sambil tidur dengan mata terbuka tetapi Anda tidak sadar akan kondisi sekitar. Night terror atau sleep terror terjadi ketika Anda menjerit atau menangis dan diiringi dengan jantung berdetak cepat, napas terengah-engah, dan berkeringat. Kondisi ini bisa membuat Anda tiba-tiba terbangun dalam keadaan ketakutan tanpa alasan yang jelas. Dan adapun gangguan tidur yang melibatkan perilaku abnormal atau sleep sex terjadi ketika Anda tidur sambil melakukan masturbasi, penetrasi, mengeluarkan suara seakan-akan sedang berhubungan seksual, atau menyantap jenis makanan yang tidak akan dikonsumsi saat terjaga. Kedua ada parasomnia rapid eye movement atau REM. Setelah fase NREM, Anda akan memasuki fase REM. Pada fase ini, mata Anda bergerak cepat di belakang kelopak mata dan gelombang otak Anda terlihat mirip dengan saat terjaga. Fase REM juga ditandai dengan peningkatan detak jantung dan tekanan darah. Mimpi alias bunga tidur terjadi pada fase ini. Selama fase REM, lengan dan kaki Anda menjadi lumpuh sementara untuk mencegah Anda bereaksi secara fisik terhadap mimpi Anda. Parasomnia yang terjadi pada fase REM meliputi beberapa kondisi berikut. Yang pertama, recurrent isolate sleep paralysis atau ketindihan, yaitu kondisi yang ditandai dengan ketidakmampuan menggerakkan tubuh meski Anda sudah terjaga. Yang kedua yaitu REM Sleep Before Disorder atau RSBD, terjadi jika Anda berbicara, tertawa, berseru, menjerit, atau membuat gerakan agresif seperti menendang dan meninju saat tidur. Jenis parasomnia ini umumnya dialami oleh penderita penyakit neurodegeneratif seperti penyakit Parkinson, Lewy body, dementia, atau stroke. Dan terakhir ada nightmare disorder, terjadi ketika mimpi terasa begitu nyata sehingga Anda dapat menggambarkan mimpi tersebut secara rinci. Kondisi ini lebih mungkin terjadi jika Anda sedang stres, sakit, lelah, mengalami peristiwa traumatis, atau berada dalam pengaruh alkohol. Adapun cara mengatasi parasomnia,
yaitu pemberian obat. Dokter dapat meresepkan obat untuk mengatasi parasomnia. Jenis-jenis obat yang mungkin diberikan oleh dokter adalah topiramate, antidepresi, agonis dopamin, melatonin, clonazepam. Adapun selain memberikan obat yaitu memberikan terapi. Parasomnia sering dikaitkan dengan gangguan mental. Oleh karena itu, dokter juga biasanya menyarankan untuk menjalani terapi perilaku kognitif atau CBT, seperti psikoterapi, terapi relaksasi, atau hipnosis. Di samping menjalani pengobatan yang dianjurkan dokter, Anda juga disarankan untuk menerapkan sleep hygiene, membiasakan tidur dan bangun di waktu yang sama setiap harinya, serta memindahkan atau mengamankan benda-benda yang sekiranya berbahaya di kamar Anda. Tidur yang berkualitas sangat penting untuk kesehatan fisik dan mental. Apabila Anda merasa mengalami parasomnia, jangan ragu untuk pergi ke dokter guna mendapatkan penanganan yang sesuai, terutama jika parasomnia sampai membahayakan Anda dan orang sekitar Anda. Itulah tadi penjelasan tentang parasomnia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.